Ya, teman-teman, hari ini masih di tanggal 26 ya. Malam Minggu, teman-teman. Ya, silahkan bernostalgia bersama pasangan yang sah. Baik, teman-teman, ini bagian ketujuh ya. Masih di updatean emiten punya teman-teman sendiri ya. Mudah-mudahan dengan adanya updatean ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan saya selalu mengingatkan, terus mengingatkan setiap video saya, kita kembalikan kepada dasarnya bahwa beli saham itu adalah beli saham itu di bawah, jual di atas ya. Jangan sampai teman-teman beli di atas, jual di atas, yang artinya nyelam dulu baru kejemput ya. Atau jangan beli di atas, tiba-tiba jual di bawah. Itu tidak sesuai dengan dasarnya, teman-teman. Kalau kalian mau beli di atas dengan fluktuasi yang cepat, ambillah scalping. Dan hukum scalping apa? Beli sekarang, hari ini beli hari ini, harus keluar hari ini juga, tanpa jadi investing terpaksa ya. Hukum scalping dari dulu seperti itu, teman-teman. Beli hari ini, jual hari ini, mau untung mau rugi jual ya. Baik, teman-teman, kita langsung saja kita bahas emiten harga gocap Sola ya. Sola ini masih berkutat di harga gocap, teman-teman ya. Ada kabar apa? Si Poren masih tidak melakukan aksi apa-apa, bandar lokal masih melakukan penjualan. Masih melakukan penjualan ya, walaupun sedikit. Tahanan masih berapa sekarang tahanannya? Tahanannya sekarang mana tahanannya nih? Sebentar ya. Tahanan sekarang kecil, teman-teman. Kalau soal lama kecil, teman-teman, tahanan cuma 139.000. Nah, ini teman-teman belum siap siaga untuk di-up ya. Ini belum rata. Kalau dia mau pasangan 6, semuanya nih 6 7 8, 6 7 8 atau enggak 5 gitu ya. Artinya dia harus rapih. 51 sampai 55-nya minimal sampai 55 itu rapih. Tidak jomplang, ini 900, ini 3.000, ini 1.000, ini 6.000, ini kalau begini ini hanya dijagain aja. Tidak ada niat untuk ke atas. Tapi kalau udah mau niat ke atas ini pasti dipulin. Apakah mau satu digit, dua digit, tapi dia tebal-tebal gitu ya. Artinya rata kalau mau ke atas. Nah, sekarang bagaimana dengan isiannya? Smart Money sudah mulai masuk, teman-teman ya, tanggal 24. Nah, kemarin dia jeblos lagi. Nah, kita lihat untuk domestiknya dulu deh. Kita update 1 minggu ini ya. 1 minggu domestik ada yang ngambil, si LG masih ngambil, teman kita PD juga ngambil, tapi tidak terlalu banyak transaksi untuk minggu ini. Kita lihat di nego ada enggak ada, teman-teman ya. Net kan tidak ada, terus di tunai, coba di tunai ada enggak? Di Groskan tidak ada juga, jadi hanya di pasar regular aja. Nah, ini teman-teman yang ngebuangnya NI ketemu NI, bayangin aja NI bisa ngejual di harga 50 gitu kan. Seperti yang tukar-tukaran gitu, kakak ketemu kakak. Nah, kita cek tanggal 25-nya. Apakah masih? Oh, tidak. Ternyata ada teman kita yang berhasil keluar gitu ya. Kalau dinetkan si kakak ini yang ngejual, berarti ini antara si kakak ini ya yang ngejual, soalnya per hari tanggal 25 teman-teman Jumat penjualannya tidak signifikan ya, artinya ini cenderung tidak melakukan aksi apa-apa karena bid dan offer juga masih dalam posisi kempes-kempesan ya dan ugal-ugalan. Belum rapi. Tetap kita harus pegang target ke angka 73. Nah, ini juga udah mulai di up dikit-dikit. Nah, ini adalah tanda-tanda, teman-teman. Kita harus bersabar aja selama mereka melakukan rehat dulu ya, walaupun sudah lama tetap saham gocapan itu seperti itu, teman-teman ya. Di sini ada bandarnya. Kenapa saya bilang ada bandar? Dari harga FCH ke harga normal dia cenderung diangkat ya. Terus juga Poren sama bandar lokal tidak melakukan pembuangan yang signifikan. Tetapi bila Poren mau melakukan penjualan, biasanya sangat mudah Poren itu menjual. Dalam posisi gocap aja dia bisa ngejual, teman-teman. Baik, kita langsung ke HMSP. HMSP ya, Sampurna. Ini rokok-rokokan ya. Rokok-rokokan, kita lihat posisi dulu untuk HMSP ya. Karena sekarang posisi itu penting, teman-teman. HMSP untuk 1 tahunan dalam posisi murah, tapi tidak terlalu murah banget. Kemarin sempat agak murah dikit di 647 ya.
Sekarang sudah step 1, step 2 nih. Mudah-mudahan kalau ini keangkat tidak jeblos daripada harga berapa nih? 669 ya. Kemungkinan dia akan uptrend ya. Kemungkinan gitu ya. Dalam 3 tahun juga dalam posisi murah, teman-teman ya. Dia sudah murah bangetnya ya, udah ketebus ya. Nah, di sini itu udah jadi jangan kalau 10 tahunan, mau 10 tahunan, mau 5 tahunan, mau 1 tahunan, artinya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dia dalam posisi murah. Kemarin sempat harga termurahnya di 644, kita cek. Ya, di 644, di 448 tepatnya ya. Enggak, kita sini nih, 644 ya benar. Nah, teman-teman, untuk penurunan seperti teman-teman lihat sendiri sekarang lagi downtrend dulu, mudah-mudahan tidak jeblos dari 671-nya atau enggak jeblos daripada 648-nya ya. Karena di situ kalau jeblos berarti mereka harus menutup PR-nya ya. Karena PPR-nya itu sekarang ada di angka 648. Mudah-mudahan tidak tertembus ya. Walaupun isunya kan sekarang bea cukai tidak naik ya untuk rokok-rokokan. Nah, teman-teman ya 670. Mudah-mudahan teman-teman tidak tertembus 670-nya, tapi kalau tertembus artinya mereka harus mengerjakan PR-nya, dan sekarang PR-nya dikerjakan. Mendingan kalau menurut saya lebih baik jeblosin aja ke 645 lagi ya, jadi double bottom, jadi keren gitu kan. Jadi up ke atasnya itu sangat memungkinkan. Nah, sekarang target pertama belum tersentuh juga di 796, pernah menyentuh bulan 9 ya. Dibahas bulan 9 tanggal 21. Ada sini ada. Nah, area sini ya. Nah, area sini baru kesentuh sama yang namanya shadow doang. Saya bilang kalau shadow tidak tertembus, teman-teman harus ketemu sama body. Tapi teman-teman mungkin kalau udah sini udah cuan, ada yang cuan juga gitu ya. Cuman dari tanggal dari harga 774 sudah mengindikasi mau ke arah 774 ya. Terus di area sini belum ada tanda-tanda kenaikan ya teman-teman ya, belum ada si kepala merah, artinya cenderung ini mau di downtrendkan dulu. MA10 masih ada di atas candle teman-teman ya. Jadi teman-teman yang nyangkut di 743 masih bisa kejemput, yang nyangkut di angka 789 juga masih kejemput. Karena targetnya ada di 800-an teman-teman ya. Kalau teman-teman nyangkut di 800, kalau ingin hanya kejemput aja, turunin tensinya sampai ke angka 790 teman-teman. 10 tik atau enggak 15 tik dari harga targetnya. Mungkin itu bisa kejemput. Hati-hati aja teman-teman, jangan sampai ngambil dulu karena ini potensinya masih ada ke bawah ya. Tunggu sampai G670. Apabila ada pantulan dan MA10 udah mulai di bawah, mungkin itu bisa menjadi area untuk istilahnya masuk. Cuman ingat, ini jangan sampai teman-teman all in ya. Walaupun udah mulai menemukan titik bottomnya, jangan all in, tetap teman-teman harus pakai money management karena kita tidak tahu kedalaman sebuah emiten itu sampai mana ya. Oke, untuk HMS seperti itu ya. Lanjut untuk BP, kita nanti ke depannya akan dipermudah teman-teman. Kita tidak, satu lagi, sorry HMSP, sorry ya, pungutan bandarnya lupa saya. Pungutan bandar, mana bandar lokal sama foreign cenderung sekarang lagi jualan teman-teman, lihat ya, ini lagi jualan ya. Dia jualan tidak terlalu banyak, cuman lumayan juga masif jualannya ya. Pengambilan lebih besar daripada penjual, tapi pengambilan cuma 1 kali doang, tapi penjualannya sering gitu ya. Nah, ketika hijau begini mereka pada ngambil teman-teman, mereka pada ngambil ya, walaupun sedikit mereka ngambil. Nah, mudah-mudahan ini dengan adanya si foreign keluar dikit-dikit, istilahnya mau menahan harga lah biar nggak terlalu signifikan turunnya ya. Mungkin 673 lah mudah-mudahan ya ditahan, atau mungkin sebelum 673 lah, atau nggak di sini nih, area sini ya. Tapi saya pikir mendingan ke sini lah gitu ya. Nah, ini teman-teman bandar foreign lagi ngejual, cuman posisinya masih ada barang teman-teman ya. Kita cek deh tanggal 16 deh. 16 mana 16? Siap. Ini untuk domestik dulu kan sama ya. Domestik ini meninggalkan CYP teman-teman, kita sudah masuk. KI juga udah, KI bagus teman-teman. XA, BQ juga masuk. YP kan kadang-kadang nyatu sama retail juga, ada bandar juga di dalam ya. Mungkin ya mungkin bisa menahan ya, mudah-mudahan ya. CYP masih ada di dalam. Terus untuk foreign ada CC bagus teman-teman, kita CC jual beli enggak? Kalau tidak jual beli berarti keren. Jual beli tapi pembelian 14 miliar, beli 51, artinya masih banyak barang teman-teman ya.
masih ada 37 miliar lagi atau setara dengan 509.000 lot ya. Artinya ini masih poren, masih ada di dalam untuk tanggal 16-nya. Baik, lanjut ke BP ya. BP 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 ini teman-teman, waktu BP itu waktu longsor itu keren ya. Waktu longsor keren. Nah, ini udah mencentuh BP secara garis untuk jangka pendeknya sudah menempuh harga tengahnya ya teman-teman. Jadi kalau tengah-tengahnya itu ya mahal tidak, murah tidak gitu ya. Udah ketembus, udah melebihi di 89. Sekarang lagi di posisi agak murah sedikit ya. Bukan murah tapi agak murah. Nah, untuk posisi seperti ini teman-teman, ini belum ketembus, teman-teman belum ketembus di 92-nya, baru ketembus target wajibnya doang ya. Berarti ini target sunnah teman-teman. Karena waktu saya ngebahas di sini adalah target wajib, karena banyak yang nyangkut di area ini ya. Maka saya bilang ini akan ke sini dan dia dilongsorkan, disuspend. Dia kecenderungannya nanti sejarahnya seperti apa? Coba lihat sejarahnya teman-teman, lihat. Ya, ini suspend. Terus ada lagi kena suspend. Nah, ini kena suspend, yang kena suspend nih. Ya. Nah, dia akan ada kemungkinan kemana? Jangka pendeknya, jangka menengahnya masih posisi murah teman-teman, menuju ke angka 107. Terus jangka agak panjangnya dikit masih ke 106. Untuk harga tengahnya targetnya ini juga 106. Artinya paling tinggi hanya 200 teman-teman ya. Paling tinggi hanya 200. Ini harga tertinggi selama 10 tahun itu 206. Udah offernya di harga 221. Itu bisa dikasih bonus doang teman-teman. Kalau teman bisa ngejual di sini luar biasa bisa. Nah teman-teman, jadi ini untuk hati-hati aja. Ini target yang keduanya, 92-nya mudah-mudahan ketembus. Ini juga udah ngasih tanda dia dengan si kepala merah. Nah, lihat sejarahnya teman, ketika diangkat dia akan diturunkan kembali. Ya mudah-mudahan tidak tembus. Kita ini hapus teman, bukan udah terlewati ya. Kita akan tunggu lagi teman-teman di bawahnya ya, mudah-mudahan sih gak terlalu bawah ya. Nah, dia hanya di sini teman-teman di 67 ya. Di sini ada gap si ekor merah ya. Mudah-mudahan sih ini masih MA-nya masih di atas teman-teman, masih di bawah candle. Artinya ini udah menuju uptrend teman-teman ya. Ini uptrend, ini juga MA 200-nya udah ketembus. Kita hapus aja lah ya. Kita kasih target di mana ya, sini ya. Kita cek dulu sini ya. Ini kan udah ketemu sama apa namanya, sama shadow ya, shadow. Kita yang keduanya aja di sini ya, 100 berapa, 108 ya. Kita akan lihat. Ada betul di sini ya, 107. 107-nya kita akan tandain aja di sini target kedua ya. Target keduanya di sini nih. Jadi kita jangan gak usah jauh-jauh teman-teman ya. Sampai ke 221 di sini ajalah. Ya, oke teman-teman ya. Di sini kita tanggal berapa sekarang? 26 ya. Tanggal 26 bulan 10. Artinya ini ditembus, bukan ditembus. Ditulis tanggal sekarang 26 target keduanya. Sebenarnya target kedua itu sunnah. Karena target wajibnya sudah dipenuhi ya. Di area sini teman-teman nih. Waktu kita bahas itu area sini ya. Karena di sini di sini nih waktu kita bahas ya. Ini langsung langsung dijebloskan gitu ya. Cuman saya bilang kepada teman-teman, ini emiten lagi diakumulasi sama asing, sama foreign ya, CI ya. Ini lagi diakumulasi sama CI. Jadi sebenarnya kalau mau kebawahin juga nggak jadi masalah teman-teman. Toh lagi diakumulasi kok. Bandar lokal juga sama lagi akumulasi. Ini diizinkan saja. Dia mau turunin di akumulasi, lihat nih, turunin akumulasi, dinaikin di akumulasi. Ya mungkin ada jualan sedikit, wajar lah. Jadi ini adalah emiten yang secara bandar diizinkan sama emitennya, mau ditaikin silahkan, saya juga ngikutin kok. Nah seperti itulah ya teman-teman ya. Makanya kita lihat deh tanggal terakhirnya, yang ngebuang siapa, ada CC yang ngebuang. Nah kita tunggu CC lagi teman-teman untuk ngambil, karena seri CI juga sebenarnya diizinkan gitu untuk naikin. Maka si CC dengan bebas luas dia istilahnya keluar masuk mungkin ya sini ya. Ini CC udah keluar, tapi kalau secara keseluruhan sebenarnya lagi diakumulasi, jadi tenang aja teman-teman ya. Cuma teman-teman tahu sendirilah ini lagi seperti ini ya, harusnya teman-teman nanti aja. Nah teman-teman udah ketemu ya, ini tahun 2021 bulan Mei. Ini ada di angka 172 teman-teman si kepala merahnya ya. Nah mudah-mudahan tahun ini kejemput ya di 172-nya. Mudah-mudahan ya. Soalnya ini harus ngejemput, harus
ngedobrak ini dulu nih. Seperti halnya Goto. Goto itu 74-nya susah didobrak loh teman-teman itu. Udah 2 kali ya. Tidak kesentuh 74, 75-nya tidak kesentuh. Makanya teman-teman ini harap kalau dari isian nih teman-teman, kita dari isian ya. Nah, teman-teman tinggal sedikit lagi 172 ya, nggak apa-apa lah. Itu juga nama juga target ya, sedikit juga nggak apa-apa aja teman-teman, terserah teman-teman ya. Jadi dalam posisi jangka pendeknya ya ini lagi kemahalan aja udah gitu teman-teman ya. Walaupun istilahnya mau 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 ke mau jangka panjang ya, mau jangka panjang sekitar 5 tahunan, 3 tahunan juga udah 3 tahunan udah sedikit lagi. Untuk 5 tahunan juga kemungkinan ketembus apa tidaknya hanya untuk sampai ke angka 238 aja teman-teman. Ya lebih baik teman-teman, saran saya lebih baik udahlah, lebih baik teman-teman ketika ke bawah lagi ambil aja lagi. Mungkin bisa di area tengah-tengah aja. Kalau tidak bisa nembus ke 76 atau enggak ke 91, udah tengah-tengah aja sini nih. Seratusan, angka seratusan. Jadi teman-teman nanti kalau jeblos bisa nyicil lagi gitu ya. Karena paling jeblok, ada sih paling jeblok angka sini nih di 67 ya. Di 77 aja gitu kan. Tapi nggak bakal bisa dapat kan 7 karena kita tidak tahu, siapa tahu dijeblosin ke bawah gitu kan. Ini kan step 1, step 2 mudah-mudahan dikasih di area 108, angka 100 lah gitu ya. Nah, itu saran saya teman-teman, jika dikit lagi menyentuh 172-nya, jadi teman-teman berpikir ulang. Gini teman-teman, cara berpikir ulangnya. Contoh harga di sini. Kenaikan kemungkinan berapa? 13%. Penurunan kemungkinan berapa? Sampai berapa? Sampai 33%. Artinya tidak sebanding kan dengan kenaikannya. Nah, seperti itu. Andaikan dia ke atas, biarin. Nanti teman-teman tunggu sampai di bawah lagi, baru kalian beli di bawah. Udah simpen. Nah, jadi teman-teman jangan mengorbankan siapa tahu naik. Nah, walaupun betul naik, contohnya naik gitu sampai atas sampai 200. Nah, jadi kesempatan teman, wah saya dulu mengincar ini nih. Saya akan tunggu di bawah gitu kan. Tunggu seperti halnya kalian nunggu kejemput. Nah seperti itu juga teman-teman, untuk beli juga udah sabar, jangan gatal untuk beli, sabar gitu tah ya. Jadi walaupun istilahnya kenaikan kita kesabaran, beli juga harus punya kesabaran ya. Seperti saya, itu saran saya teman, kalau kalian suka dengan sahamnya beli nanti, kalau mau beli sekarang silahkan, resikonya seperti itu, kenaikan cuma 13, penurunan sampai 33. Tetapi ada satu cara lagi, kalian beli di atas dengan porsi sedikit. Ketika turun ke bawah beli lagi. Sampai 3 kali beli ya. Jangan sampai lebih dari 3 kali. 3 kali beli masih ke bawah lagi, stop, jangan beli, tunggu kejemput. Karena teman-teman juga harga pasti nggak bakal di atas. Udah minimal udah tengahnya, kalau nggak udah 3/4-nya gitu ya. Nah, itu saran saya teman-teman ya. Tapi terserah teman-teman sih ya. Mungkin dari saya cuman catatannya hanya ada foreign yang ngambil teman-teman, itu aja. Jadi ke 172 memungkinkan untuk naik, cuman resikonya teman-teman bisa tanggung sendiri gitu ya. Karena ini udah tinggi ya. Tingginya berapa persen sih ini? Udah 50% sih ya. Maka target ke sini paling sekitar 50% lagi ya, ke 200 itu ya. 100%. Maka daripada teman-teman istilahnya nunggu ke atas, mendingan nunggu di bawah. Dia tuh ke bawahnya berapa bulan sekali, coba lihat. Kita lihat 3 tahunan deh. Agak lama dikit nggak apa-apa ya. Mumpung malam minggu teman-teman, agak lama dikit nggak apa-apa. Tunggu sebentar ya. Contoh ini dari atas sini ya, dari angka 138. Ini bulan apa ini? Bulan November. Dikebawahin bulan Juni 2024. Tuh kan ada kan kesempatan di bulan Juni. Ini bulan apa? Mei, Juni. Ingat, beli di Mei sama di Juni. Kalau udah di bawah, udah beli antara Mei dan Juni gitu ya. Antar bulan-bulan itu, kalau enggak udah 80 nih, udah beli aja 80. Ya walaupun dijeblosin sampai ke angka 77, cuma 7 poin kok gitu. 77 ke 80 berarti cuma 3 poin ya. Nah, mendingan begitu teman-teman, daripada teman-teman beli sekarang. Untuk jangka pendeknya, untuk jangka menengahnya udah tinggi-tinggi lagi. Sayang banget ya. Nanti teman-teman gak keburu lagi tinggalin kerja malah jeblos. Oke. Lanjut aja lah. UFOE. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau ini ada pertanyaan. Dia ragu, teman kita ragu, mau masuk tapi takut dibanting ke bawah.
Makanya teman-teman usahakan teman-teman punya 3 garis. Nah, inilah yang menentukan teman-teman ini masih layak beli atau tidak, atau udah mau scalpingan atau tidak gitu ya. Kita cek di sini U of OE. Nah, kalau udah di sini teman-teman pasti tidak akan ragu lagi gitu ya. Nah, posisi sudah seperti ini teman-teman. 3 garis. Posisi 3 garis, mahal, tengah, murah. Sekarang dari posisi mahal. Kalau mau masuk apa? Scalping. 3 tahunan. Posisi di bawah banget. Artinya kalau mau masuk investing. Bisa mencapai ke harga 1351. Sekarang harganya berapa sih? Wah, pokoknya 300 ya. Nah, terserah teman-teman tuh. Kalian mau jangka panjang atau jangka pendek. 5 tahunan. Murah banget. Bisa mencapai angka 1.300. Nah, ini perlu yang namanya fundamental. Nanti teman-teman silahkan hitung fundamentalnya berdasarkan rumus yang saya bilang ya, PR ratio sama PBP ya. Nah, terserah teman-teman tuh. Katanya mau masuk takut katanya ya. Tinggal teman-teman mau planning kemana gitu. Mau planning kemana nih? Jangka pendek udah kemahalan. Jangka panjang masih murah banget. Jangka menengah murah banget. Terus untuk jangka panjang murah banget gitu kan. Nah, kalau udah begitu gimana teman-teman? Mau jangka pendek atau jangka panjang? Nah, kalau jangka pendek teman-teman tunggu konfirmasi mungkin ke 240 gitu kan. Contohnya dia dibawa ke atas lagi, contoh gitu. Nggak jadi masalah. Emang kenapa kalau dibawa ke atas? Berarti teman-teman udah benar milihnya. Oh, waduh, ini kalau ke bawah lagi nunggu di bawahnya 3 tahun contoh nih. Ini ada kesempatan dia turun dari tahun berapa nih? Tahun 2022. Belum pernah menyentuh angka 600, belum pernah menyentuh 500. Nah, inilah saham-saham yang seperti ini ya. Teman-teman, kadang-kadang saya kenapa tidak saham yang seperti ini tuh ada kemungkinan multi bagger, betul ada. Sebab beberapa kali ya, untuk 10 ini hidupnya berapa tahun? 10 tahun. Tahun berapa nih? Tahun 2021. 2021 Covid ya. Nah, ini masa-masa Covid teman-teman sampai tahun 2022. Ini masa-masa Covid. Ingat, masa-masa Covid itu masa semua saham baik yang fundamentalnya jelek, yang bagus, yang amburadul, naik semua, termasuk ini. Ya, Covid itu kan 2020. Ya, 2019. Covid kan Covid-19 artinya 2019. Tapi dibikin Covid, bukan dibikin Covid. Dinyatakan Covid-nya itu tahun 2020. 2020 ke 2021 adalah masa-masa paling berbahaya. 2020 ke 2021 bahaya 1 tahun tuh. 2021 ke 2022 itu masa-masa transisi. Antara ada yang ya udahlah saya udah kesal di rumah mulu. Nah, maka terus yang hobi scalpingan, yang hobi trading itu bahasa untung semua tuh antara tahun 2021 2022. Nah, inilah masa-masa kejadian itu, makanya harus ada pandemi lagi kan. Nah, makanya ini sejarahnya seperti itu. Makanya saya bersyukur ketika saya menghadapi trading itu ketika Covid gitu ya. Kenapa? Jadi saya punya sejarah gitu ya. Karena waktu itu adalah semua saham naik. Nah, ini udah dikembalikan kepada fundamentalnya teman-teman. Ya, jadi teman-teman lebih baik terserah teman sih teman-teman ya kalau mau ngambil. Kalau saran saya udah mendingan jangka pendek aja. Ya, kalau kalian suka dengan emitennya, lihatin aja dulu sampai kemana dia naiknya. Contohnya untuk jangka 1 tahunan, oh ini udah jangka pendek ya, turun lagi ya mungkin bisa lah gitu ya. Karena kalau berdasarkan garis 3 ini dalam posisi kemahalan. Tapi untuk investor jangka panjang, bolehlah murah. Cuman sejarahnya apa? Ini sejarahnya yang saya bilang itu. Ini sejarahnya bukan sejarah fundamental, tapi ini adalah gara-gara Covid ya. Covid-19. Nah, tinggal perhitunganlah teman-teman, perhitungan lagi. Lihat PR rasionya, lihat laporan keuangannya, apakah mungkin ke sana lagi atau tidak. Saya pikir sih lebih baik teman-teman berpikir ulang untuk jangka panjangnya, karena ini bukan dari fundamental. Ini adalah gara-gara Covid aja gitu ya. Oke? Nah, untuk sekarang teman-teman di sini teman-teman lihat si Foren udah ngambil ya. Untuk Foren udah ngambil dan ya si Foren ngambilnya bulat ya 1900 ya. Si CC apalagi CC bagus ya, CC bagus. Tapi saya sarankan sih ini udah mahal, jadi teman-teman hati-hati aja.
Ini juga sih udah mulai dia ada si kepala merah, artinya mau ke atas ya, artinya mau ke atas. Nah, ikutin aja teman-teman, kalau masih punya barang di bawah sih nggak jadi masalah ya, ikutin aja MA10-nya gitu ya. MA10-nya kan ini masih dalam posisi uptrend ya. Ini juga dalam posisi uptrend. Ini bisa jadi teman-teman, bisa jadi ke harga yang diinginkan gitu untuk 3 tahun deh. Ini bisa jadi ke harga yang diingin teman-teman gitu ya, mungkin bisa ke angka 300 gitu kan. Ini juga dalam posisi murah banget untuk jangka panjangnya ya. Bisa jadi ke arah situ teman-teman. Awalnya sekarang lagi murah ya, tinggal teman-teman pikir-pikir lagi bahwa bisa jadi ini jadi multi bagger karena kenaikan ini karena Covid. Coba lihat aja nanti angkanya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat angkanya deh, buat nanti teman-teman apakah ini layak untuk investasi atau tidak. UFOE ya, UFOE ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Ini agak lama dikit nggak apa-apa ya. MLPL. Nah, jadi teman-teman kalau yang begitu ya, itu saya kembalikan kepada teman-teman gitu ya, posisinya ya. MEPL harga wajar 126 133, artinya sekarang udah 182, udah lebih harga wajarnya. Ya ini target kedua sudah tercapai, ke atas biarin aja. Yang penting kita lihat posisi dulu. MLPL multipolar. 1 tahun. Ya, 1 tahunan lagi over value, artinya harus ke bawahin dulu untuk jangka pendeknya. Dia harus ada koreksi ini. Nah, ini kayaknya kepala merah teman-teman. Ini kepala merah kayaknya nih. Kepala merah teman-teman ya. Biarkan dia ke bawah dulu teman-teman. Kalau dia dikasih ke bawah tapi tidak jeblos MA200 nya, artinya bagus ya. Walaupun ini harga wajar segini, tapi bandar pinginnya ke atas ya, boleh aja gitu kan. Nah, ini untuk 3 tahunnya MEPL ini dalam posisi sedikit lagi ke harga wajar, sedikit lagi ke harga wajar atau enggak ke harga tengah, sedikit lagi. Terus untuk jangka panjang dikit masih murah. Nah, kalau ini udah ketahuan gitu kan. Kalau jangka pendeknya tinggal sedikit lagi ke harga wajar, artinya masih bisa ke angka 389 ya, masih bisa. Cuman jangka pendeknya hanya sampai, kalau harga wajarnya aja, harga tengahnya di 200-an gitu kan. Tapi kalau agak panjang dikit teman-teman bisa meraih ke angka 388-nya ya. Cuman syaratnya harus jangka panjang. Intinya bukan jangka panjang bukan teman-teman. Mau menahan lebih panjang gitu aja ya, mau menahan lebih panjang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, apa alasannya? Alasannya itu skandal aja kah ya, skandal aja udah bagus gitu, skandalnya bagus, cuman ini jangka pendeknya aja udah kemahalan. Jadi kalau dia koreksi akan lebih bagus lagi, seperti halnya di sini koreksi akan lebih bagus lagi. Terus dari Bandar Poren lagi jualan 3 hari ini teman-teman, dan dia udah jualan di atas ya. Si Bandar Poren sudah jualan di atas. Kalau dia koreksi bagus tidak menembus MA10, artinya ada kenaikan. Nah, untuk bandar lokal udah ambil lagi teman-teman, semenjak kemarin jualan nih di harga atas. Kan Poren jualan sampai tanggal 25, tapi si bandar lokal hanya jualan sampai tanggal berapa nih? 23. Tapi 24 25-nya si bandar lokal beli ya. Nih tuh beli tanggal 24-nya beli ya di sini nih. Nih hijau tuh, hijau ya. Artinya di sini ada si YJ, si CP sama si YU ya. Ya mudah-mudahan bisa di up ke atas lah, walaupun dilihat penurunan. Kita lihat besok hari Senin apakah ada pungutan dari bandar lokal ataupun Poren atau tidak, tapi tanda-tanda kenaikan ke atasnya ada. Yang punya dari bawah apa saran saya, terusin selama MA10 sama MA20 masih terjaga dengan baik ya. Kalau harga wajar ini kan harga wajar, hitung-hitung supaya kita percaya diri aja gitu, ketika lagi murah aja belinya gitu kan. Di sini kan murah nih, tinggal 55, ini harga wajarnya segini kan. Kita waktu hitung tanggal 2 bulan 10. Tanggal 2 bulan 10 di mana? Nah, di sini nih. Ya, kan punya percaya diri kita. Wah, harga wajarnya 126 ya, harga 79 itu kan. Dibawa ke bawah lagi masih murah, apalagi ini masih ada kalau positif gini kan artinya keuntungan masih ada, teman-teman ya. Ini juga tidak terlalu jauh harga wajarnya 126 133, cuma beda berapa poin doang kan, cuma beda 7 poin doang kan. Artinya kecenderungan secara harga wajar ya benar segini gitu. Kadang-kadang ada yang jomplang kan, di sini harga wajarnya 1000, di sini cuma 160 gitu. Kadang-kadang itu jomplang gitu.
Kalau ini cenderung stabil gitu ya. Cenderung imbang antara PBP sama PR ratio cenderung imbang. Jadi kemungkinan ke atas bisa kemungkinan ke atas teman-teman, karena berdasarkan 3 garis ini adalah bisa menunjukkan ke angka ya 200 juga bisa, bahkan ke atas juga bisa nih ke sini ya. Ke 266 juga bisa. Jadi teman-teman selagi MA10-nya masih begini, masih jauh, lanjutin. Mungkin seperti teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Jadi MLPL ini lagi diakumulasi sama bandar lokal di atas gitu ya. Mereka sudah berhasil jualan, Poren juga sudah berhasil jualan. Tinggal kita nunggu konfirmasi pungutan dari bandar Poren ya. Mudah-mudahan ini yang ngambil juga bagus, YJ, CP sama EU itu broker keren. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu. Nanti kita akan pindah ke sesi 8. Mungkin sesi 8 di pagi hari aja ya. Oke, deal ya, sesi pagi hari aja, karena masih hari Minggu, tenang aja teman-teman. Ciao ya.